Pernahkah terlintas di pikiran Anda, buat apa takut dosa? Kan nanti bisa pengakuan dosa lagi. Yang penting saya Katolik, pasti aman. Hati-hati, itulah jebakan rohani yang mematikan. Injil hari ini memberikan peringatan keras. Status agama saja tak menjamin aman. Kapak sudah tersedia di akar pohon. Apakah kita pohon yang berbuah atau siap untuk ditebang? Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Minggu 7 Desember 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Kami adalah anak Abraham,' sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita melihat Yohanes Pembaptis yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangannya, membaptis banyak orang dari Yudea, dan termasuk ada juga orang Farisi dan orang Saduki yang datang untuk dibaptis. Nah, lalu inilah yang kemudian menarik hati saya. Yohanes Pembaptis tak hanya membaptis mereka, tapi juga memperingatkan mereka. "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Kami adalah anak Abraham.' Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham." Nah, kemudian saya menjadi bertanya-tanya, mengapa Yohanes seperti seolah-olah semarah itu sehingga menyebut orang Farisi dan Saduki ini sebagai keturunan ular beludak? Bukankah mereka sedang dibaptis? Dan bukankah dengan pembaptisan dosa-dosa juga diampuni? Sobat terkasih, coba kita bayangkan sejenak. Bayangkan seandainya Anda adalah seorang mahasiswa yang tidak memiliki uang untuk berkuliah. Lalu ada program beasiswa yang membuat Anda bisa gratis dalam berkuliah. Nah, lalu setelah mendapatkan beasiswa, apa yang terjadi? Anda malah sering bolos kuliah, malas belajar, tak mengerjakan tugas, dan hanya main game saja sepanjang hari. Nah, jika seperti itu,
Apakah Anda bisa lulus kuliah? Apakah untuk lulus Anda tak perlu berjuang? Apakah beasiswa Anda akan aman-aman saja dan tidak dicabut jika sikap Anda seperti itu? Bukankah status Anda sebagai mahasiswa yang berbeasiswa tidak akan menyelamatkan Anda jika Anda tidak menghasilkan buah nilai yang baik? Saudara-saudariku yang terkasih, begitu juga dengan iman kita. Menjadi Katolik, rajin ke gereja, atau rutin mengaku dosa, itu seperti status mahasiswa berbeasiswa tadi. Itu rahmat yang besar. Namun, rahmat itu menuntut kerjasama kita. Tuhan sudah memberi modal bersih. Nah, sekarang bagian kita adalah berjuang menjaga kebersihan itu. Saya kira kita perlu berani untuk menolak godaan dosa. Kita perlu memperjuangkan untuk membuang kebiasaan buruk yang menghantar pada dosa. Sehingga rahmat yang begitu besar itu dapat bekerja dalam diri kita dan tak menjadi sia-sia belaka. Sobat terkasih, memang kita sepatutnya bersyukur sebagai umat Katolik, kita memperoleh rahmat yang mengalir dari kerahiman Allah, yaitu sakramen tobat. Lewat sakramen tobat, dosa-dosa kita menjadi diampuni. Namun, jika kita tak kunjung mengupayakan pertobatan, maka rahmat itu seolah menjadi tak bekerja. Dan pada akhirnya, bukankah kita bisa kehilangan rahmat keselamatan kita? Mungkin juga kita berpikir, gampang, nanti tinggal ngaku dosa lagi. Saudara-saudariku, bukankah itu sama dengan menyia-nyiakan beasiswa rahmat yang diberikan oleh Tuhan? Nah, lewat bacaan hari ini, Yohanes Pembaptis juga mengingatkan begitu keras. Jika kita tak kunjung menghasilkan buah, maka kapak sudah tersedia pada akar pohon. Di masa Advent ini, jikalau Tuhan datang, sudahkah hati kita siap? Atau jangan sampai ketika Tuhan datang, hati kita belum siap dan justru kita bisa kehilangan rahmat keselamatan kita. Dan kita menjadi bagian yang ditebang karena tidak kunjung berbuah. Maka mari saudara-saudariku yang terkasih, kita jujur di hadapan Allah. Apakah selama ini saya memperlakukan sakramen tobat seperti tempat cuci baju laundry yang hanya saya datangi saat kotor tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk berhenti berbuat dosa? Adakah satu kebiasaan dosa yang selama ini saya pelihara dan enggan untuk saya tebang? Maukah saya menebangnya hari ini demi Tuhan? Buah kebaikan apa yang sudah saya hasilkan minggu-minggu ini? Atau hidup saya hanya berisi daun-daun kesibukan tanpa buah kasih yang nyata? Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan segera datang. Mari kita persiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan itu dengan pertobatan yang nyata. Jangan biarkan rahmat Tuhan berlalu sia-sia belaka. Mari kita berjuang, bukan supaya kita hebat, tapi supaya kasih karunia-Nya berbuah lebat dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, syukur kami haturkan bagi-Mu, sebab hari ini Engkau memperingati kami dalam kasih-Mu, agar kami mau berupaya, agar rahmat-rahmat-Mu bisa bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas rahmat pengampunan yang selalu Engkau sediakan bagi kami lewat sakramen tobat. Ya Bapa, ampunilah kami jika selama ini kami sering meremehkan pengampunan-Mu. Ampunilah kami jika kami merasa aman hanya karena status kami sebagai orang Katolik, namun hidup kami tidak menghasilkan buah kasih. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Beri kami kekuatan untuk tidak menyia-nyiakan rahmat-Mu. Mampukanlah kami untuk berjuang melawan godaan, berani meninggalkan dosa, dan sungguh-sungguh menghasilkan buah pertobatan dalam tindakan nyata sehari-hari. Jadikanlah hidup kami pohon yang subur, yang menyenangkan hati-Mu. Semua ini kami mohonkan padamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.